Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang mulia, nikmat yang paling besar di antara sekian banyak nikmat Allah yang kita dapatkan adalah agama. Dan agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah agama yang sempurna, yakni agama yang tidak akan berkurang dan tidak akan terhapus. Akan tetapi dia akan terus ada, karena untuk memperbaiki hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan jalan agama. Maka dengan agama hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi benar. Dan hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah penghambaan, bukan persaudaraan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tunggal, wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang menyerupainya. Jadi yang dimaksud dengan hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah penghambaan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hambanya untuk menghambakan diri dan beribadah kepadanya, inilah hubungannya. Dan ibadah itu merupakan hak Allah yang diwajibkan ke atas kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini tempat menunaikan hak-hak. Bahwasanya akan ada banyak hak-hak di atas dunia ini. Di antara sesama makhluk, sesama hamba-hamba Allah ini akan terbentuk banyak hak-hak. Yang mana hak-hak itu tempat menunaikannya adalah di dunia, sedangkan balasannya nanti di akhirat. Sedangkan manusia itu tidak mengerti, tidak tahu apa itu hak-hak. Dia hanya paham, dia hanya tahu apa yang dia perlukan. Dia hanya tahu mengenai hajat-hajat dirinya saja. Setiap makhluk yang bernyawa, mereka menyadari akan hajatnya masing-masing. Lapar, haus, dan hajat yang lain. Mereka menyadari akan hajat-hajat mereka. Dan ini merupakan tanda ataupun ciri-ciri makhluk yang bernyawa, yakni dia menyadari akan keperluannya, hajat-hajatnya. Seperti lapar, haus, sakit, kemudian capek. Setiap yang bernyawa ini menyadari akan hal ini. Untuk itu setiap yang bernyawa itu dia punya rancangan-rancangan untuk menghadapi situasi ini. Dan ini sudah menjadi tabiatnya. Karena dia mengetahui akan hajat-hajatnya dan dia merasa bahwasanya dia perlu kepada kenyamanan. Akan tetapi apa maksud hidup yang sesungguhnya, yang sebenarnya, ini dia tidak tahu akan perkara ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan saya? Maka siapa yang menciptakan, dialah yang tahu dan memberitahu apa maksud sesuatu itu diciptakan. Yang mana orang lain tidak bisa memberitahukan. Jadi siapa yang menciptakan, dia yang bisa memberitahu bahwasanya ini maksud saya ciptakan benda tersebut. Ini berlaku dalam semua hal. Seseorang yang mewujudkan sesuatu, maka dia akan memberitahu apa maksud daripada dia wujudkan sesuatu tersebut. Seperti obat ini diciptakan, dibuat adalah untuk tujuan ini ataupun menghilangkan penyakit ini. Dan benda ini diciptakan adalah untuk maksud ini. Jadi seorang yang membuat sesuatu, maka dia akan memberitahu apa manfaat dari sesuatu yang dia buat itu. Dan dia pun akan beritahu bagaimana cara menggunakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mewujudkan kita, menciptakan kita. Jadi yang dimaksud dengan ijad itu adalah tadinya kita ini tidak ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah wujudkan. Allah berikan wujud kepada kita. Kita tadinya tidak ada dan tidak ada apapun. Karena Allah walam yakun syai'. Hanya ada Allah saja dulu, tidak ada yang lain. Jadi hanya zat Allah Subhanahu wa taala dulunya yang hanya wajibul wujud. Selain itu tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala buatlah alam semesta. Langit, bumi, laut, gunung-gunung. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan semua benda-benda ini untuk tujuan yang berbeda-beda, untuk memberikan manfaat dan faedah yang berbeda-beda. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan semuanya, Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwasanya semua ini aku ciptakan untuk kalian. Dan semua benda-benda ini aku ciptakan untuk membantu kalian.
Benda apa saja yang ingin kalian pakai, aku telah jadikan benda tersebut untuk membantu kalian. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Manusia itu sendiri tidak bisa mengambil manfaat dari benda-benda, dan benda-benda itu pun tidak bisa memberikan manfaat dengan sendirinya kepada manusia. Dan ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dengan cuma-cuma. Tidak ada yang pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kami perlu ini, berikan itu kepada kami. Karena manusia itu sendiri pun tadinya tidak ada wujudnya. Bagaimana dia bisa minta kepada Allah? Jadi manusia yang tadi wujudnya tidak ada, Allah Subhanahu wa taala telah berikan wujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala paham apa keperluan-keperluan yang akan dia hadapi ketika dia wujud nanti. Sedangkan manusia itu sendiri tidak memahami, tidak tahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu akan keperluan-keperluan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala sediakan benda-benda yang bisa membantu untuk memenuhi keperluan-keperluan manusia tadi. Inilah yang disebut dengan pemeliharaan Allah. Jadi inilah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memelihara. Dialah adalah pemelihara ataupun pemilik seluruh alam semesta. yakni Allah Subhanahu wa taala jadikan keperluan-keperluan dalam hidup manusia. Kemudian untuk menyempurnakan keperluan-keperluan manusia tadi, Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan asbab-asbab. Dan Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan bagaimana cara menggunakan asbab. Ketika bayi lahir, maka bayi tersebut diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum susu. Maka dia ini diajarkan bagaimana minum susu bayi yang baru lahir. Untuk apa? Untuk pemeliharaan dia. Dan bayi tadi akan terus dengan ibunya karena dia sedang belajar minum susu sampai sempurna masa dia minum susu. Inilah cara pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dan memelihara ini merupakan tanda bahwasanya ini merupakan pemberian Allah. Allah yang Maha memberikan segala-galanya. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha pemberi, dan Dia ingin memberikan kepada hamba-hambanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak wajib apapun ke atasnya. Tidak ada satu kewajiban pun, satu keharusan pun bagi Allah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala pahamkan kepada hamba-hambanya bahwasanya semua yang aku ciptakan ini adalah untuk aku berikan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala zat karim. Allah memberi tanpa diminta. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi menurut kapasitasnya, dan Allah akan terus memberi. Inilah sifat Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi alaihi wassalam datang untuk memberitahukan sifat-sifat Allah kepada manusia. Ini adalah sifat-sifat Allah, ini adalah perbuatan-perbuatan Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Dan ini adalah kuasa Allah. Dan ini adalah nikmat-nikmat Allah. Sehingga setelah manusia paham mengenai perkara ini, maka dia pun akan menjadikan tujuannya ini kepada Allah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuannya. Jadi pada umumnya nabi-nabi itu berdakwah, kadang-kadang mereka memahami, memberikan pemahaman apa itu nikmat-nikmat Allah, apa itu kekuasaan-kekuasaan Allah. Ini adalah dua perkara yang sangat penting. Yakni yang pertama, lihatlah kepada kekuasaan Allah. Kemudian pikirkanlah, renungkanlah mengenai nikmat-nikmat Allah. Dan dua perkara ini adalah yang paling mudah dipahami. Kenapa? Karena nikmat itu yang pertama, manusia sendiri menggunakan nikmat Allah. Dan dia terbiasa dengan nikmat-nikmat. Oleh karena itu dia paham mengenai nikmat. Kemudian dia akan paham mengenai kudrat, kekuasaan Allah, karena Allah berikan akal kepada dia. Maka dia akan memahami kekuasaan Allah dengan akal pikirannya. Jadi kekuasaan dan nikmat ini perkara yang umum di dalam dakwah setiap nabi-nabi. Ataupun perkara yang paling sering disampaikan. Sehingga manusia dia tidak akan membanggakan kehebatannya, kemampuan dirinya. Karena manusia ini tidak bisa apa-apa. Allah Subhanahu wa taala sendiri firmankan, khuliqal insanu dha'ifa, bahwasanya manusia kalian ini diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi seorang itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Untuk itu di dalam dirinya ini dipenuhi dengan kelemahan, dalam niatnya ada kelemahan, dalam amalnya, dalam segala hal. Banyak kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. Dan kelemahan itu akan terus bertambah.
sehingga dia akan berhajat bergantung kepada perkara yang lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat karamnya, Allah telah pelihara manusia. Allah tunaikan, penuhi segala hajat-hajatnya, keperluan-keperluannya dengan terus memberikan nikmat-nikmat kepadanya. Kemudian ada satu hal yang lebih besar lagi yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk supaya manusia ini bisa sukses. Jadi yang satu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi keperluan, memenuhi hajat-hajat manusia, dan yang satu lagi Allah berikan untuk membuat manusia ini sukses. Ini dua hal yang berbeda. Jadi terpenuhi keperluan, terpenuhi ini berkaitan dengan semua makhluk yang bernyawa. Karena setiap yang bernyawa mereka punya keperluan masing-masing, dan setiap keperluan mereka hanya Allah yang menyempurnakan. Berapa banyak ikan yang besar-besar di lautan, berapa banyak binatang yang besar-besar di dalam hutan. Siapa yang memenuhi, menyempurnakan hajat mereka, keperluan-keperluan mereka? Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakannya. Jadi hewan-hewan itu mereka kemana-mana tidak sambil mengangkat rezekinya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran, lihatlah kepada hewan-hewan, binatang-binatang, mereka berjalan ke sana kemari, tapi tidak sambil membawa rezekinya, mengangkat rezekinya masing-masing. Sedangkan manusia kalau kemana-mana dia kadang membawa bekal makanannya. Binatang, hewan-hewan tidak seperti itu. Siapa yang memberikan rezeki kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang memberikan rezeki kepada mereka adalah zat yang telah menciptakan mereka. Itu adalah cara pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah untuk memelihara secara zahir, yang mana dengan ditunaikan hajat-hajatnya dan diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diselesaikan urusannya, pekerjaannya. Kemudian ada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yakni untuk mencapai maksud hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan pemeliharaan untuk mencapai maksud hidup. Jadi ada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala untuk keperluan-keperluan hidup, kemudian ada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala untuk maksud hidup. Yakni kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan untuk mereka? Jadi ada dua makhluk yang harus mencapai maksud hidup mereka, yakni manusia dan jin. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada dua makhluk ini, ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai kaum manusia dan kaum jin. Ini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada dua jenis makhluk ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan tanggung jawab ke atas dua makhluk ini, kepada manusia dan kepada jin. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala pahamkan kepada mereka tanggung jawab hidup. Kalau makhluk yang lain hanya Allah Subhanahu wa taala penuhi keperluan dan hajat-hajatnya saja. Mereka hanya dipelihara seperti itu, tidak untuk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala pelihara mereka, makhluk-makhluk yang lain, dan untuk memenuhi keperluan-keperluan kita, Allah Subhanahu wa taala tugaskan mereka untuk itu. Dan ini merupakan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tugaskan makhluk yang lain untuk membantu memenuhi keperluan hidup kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja yang Dia inginkan. Yakhluqu ma la ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal-hal yang kamu tidak tahu. Inilah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita untuk satu maksud. Karena kita manusia tadinya tidak tahu akan tujuan hidup kita, maksud hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan orang-orang untuk memberitahukan kepada kita akan hal ini. Mereka yang disebut dengan nabi. Nabi telah datang di zamannya masing-masing, dan mereka datang memberitahukan maksud hidup kepada kaumnya masing-masing. Jadi kalau keperluan hidup, manusia sudah paham, sudah tahu masing-masing apa keperluan hidup mereka. Ada lagi yang namanya maksud hidup. Bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kalian? Atas maksud apa? Siapa yang mencapai maksudnya, maka dialah orang yang sukses. Dan siapa yang tidak mencapai maksud dalam kehidupannya, dialah orang yang gagal. Sekarang di dunia ini orang-orang menjadikan maksud yang berbeda-beda karena ketidaktahuan mereka.
mereka menjadikan maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang menjadikan maksud dan tujuannya itu adalah pemerintahan. Pedagang-pedagang menjadikan perdagangan sebagai maksud hidup mereka. Petani menjadikan pertanian sebagai maksud hidup mereka. Ya, ini sesuatu yang bisa menyempurnakan kenyamanan dan keperluan mereka, mereka jadikan itu sebagai maksud. Inilah yang dinamakan tersesat. Ketika seorang tersesat di jalan, tidak tahu kemana arahnya lagi. Karena manusia itu dia tidak tahu, dia bodoh. Orang-orang yang menjalankan pemerintahan mengatakan bahwasanya ini adalah kekuasaan saya, pemerintahan saya. Orang-orang pertanian mengatakan ini adalah sawah ladang saya, kebun saya, dan ini adalah maksud hidup saya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui bahwasanya ini bukan maksud hidup mereka, tapi ini keperluan hidup mereka. Jadi perbedaan antara maksud dan keperluan itu adalah yang keperluan ini dia akan bersama kita sampai mati saja. Jadi sesuatu yang menyertai kita, menemani kita sampai kematian. Kemudian setelah itu dia tidak akan menemani kita lagi, maka itu disebut dengan keperluan. Ketika kematian datang, maka hal-hal yang berkaitan dengan keperluan-keperluannya sudah habis, terputus. Seperti harta benda, kemudian persaudaraan, kekeluargaan. Karena semua ini adalah keperluan. Jadi keperluan-keperluan ini akan berakhir, akan habis dengan datangnya kematian. Oleh karena itu, di dalam dakwah dan ta'lim nabi-nabi tidak diajarkan perkara ini. Yani hal-hal yang akan berakhir dengan datangnya kematian. Karena semuanya itu merupakan keperluan hidup manusia. Dia akan bisa paham sendiri mengenai hal itu. Akan tetapi yang disampaikan dalam dakwah dan ta'lim nabi-nabi itu adalah supaya bagaimana manusia ini mencapai maksud dan tujuan hidupnya selagi hidup di dunia, kemudian maksud itu bisa dibawa setelah mati. Dan maksud tadi supaya dibawa bersama-sama ke dalam kubur, supaya di dalam kubur dia mendapatkan kesuksesan. Demikian juga nanti di akhirat dia mendapatkan kesuksesan. Untuk itulah pembahasan yang paling besar di dalam dakwah setiap nabi-nabi adalah mengenai akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan nabi-nabi ini adalah untuk memperbaiki kehidupan akhirat orang-orang, untuk mendakwahkan kehidupan akhirat kepada orang-orang. Dan Allah telah khususkan mereka ini untuk memberikan ta'lim mengenai hal-hal akhirat. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai para nabi-nabi. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Bahwasanya para nabi-nabi ini telah diberikan dakwah khusus mengenai akhirat. Untuk itulah dalam dakwah setiap nabi-nabi, perkara yang paling utama itu adalah akhirat. Supaya manusia memperbaiki kehidupan akhiratnya dengan dunianya. Menggunakan kehidupan dunia ini untuk memperbaiki kehidupan akhirat. Jadi memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk memperbaiki kehidupan akhirat. Seperti mana seorang petani yang memanfaatkan tanahnya untuk menghasilkan panen. Dan seperti mana pedagang yang memanfaatkan perdagangannya ini untuk menghasilkan untung. Begitu juga orang-orang Islam ini hendaknya menggunakan kehidupan dunia ini, memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk mendapatkan hasil nanti di akhirat. Dan mendapatkan keuntungan di akhirat. Kita didakwahkan seperti ini supaya memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk mendapatkan keuntungan di akhirat. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini adalah seruan Allah, dakwah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didakwahkan, apa yang diserukan supaya menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan inilah inti dan maksud utama daripada dakwah dan ta'lim nabi-nabi. Nabi SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas itu adalah orang yang menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, dan membuat amal, mengerjakan amal yang akan memberikan manfaat untuknya setelah kematian, sekarang ketika masih di dunia.
Kenapa mesti sekarang? Karena dunia ini adalah darul amal. Di sinilah tempat dan waktu dan kesempatan untuk beramal selagi masih ada kehidupan di dunia. Jadi selagi kita masih mendapatkan pagi, mendapatkan sore, mendapatkan malam, kita harus sempurnakan amalan di pagi hari, di sore hari, di siang hari, di malam hari. Karena kalau kita sudah tidak mendapatkan ini lagi, maka kesempatan sudah habis. Maka waktu dan kesempatan untuk beramal pun akan habis. Untuk itulah Nabi SAW sabdakan bahwasanya orang yang cerdas itu adalah orang yang menahan dirinya, menjaga dirinya dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dan buat amal untuk menolong setelah kematian itu sekarang, hari ini. Karena tidak ada jaminan untuk hari esok. Belum tentu besok masih hidup ataupun tidak. Walaupun masih hidup besok, atau apakah masih dapat kesempatan untuk beramal ataupun tidak. Karena ini adalah dunia. Di dunia ini selalu berubah-ubah segala sesuatunya. Dan banyak fitnah-fitnah di dalamnya dan lain sebagainya. Dan ini semua berlaku untuk seluruh manusia. Sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak mendapatkan hal ini, hanya manusia saja. Jadi segala nikmat dan fitnah, ujian-ujian itu hanya didatangkan kepada manusia, tidak kepada makhluk hidup lainnya. Untuk itulah dikatakan bahwasanya anggaplah kesempatan itu suatu ghanimah. Inilah dakwah para nabi-nabi supaya memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk memperbaiki kehidupan akhirat. Kemudian di dalam dakwah Nabi SAW lebih diperjelas lagi. Karena dakwah beliau adalah dakwah yang paling sempurna. Apa yang dijelaskan oleh beliau, innad dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Bahwasanya dunia ini diciptakan untuk kalian. Ini adalah satu anugerah, satu pemberian dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seluruh kenikmatan dunia ini untuk kita manusia. Kenikmatan yang ada di dalam lautan untuk kita. Ikan-ikan yang ada di lautan, mutiara-mutiara yang ada di dalamnya, dan apapun yang bisa dihasilkan dari laut. Padahal laut yang begitu luas, kalau kita bayangkan, kita pikirkan manusia bisa tenggelam di situ. Akan tapi berapa banyak rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dari laut tersebut. Berapa banyak orang yang bekerja mendapatkan penghasilan, pendapatan dengan bekerja di laut. Untuk itulah Nabi SAW sabdakan bahwasanya dunia diciptakan Allah untuk kalian, untuk memberikan manfaat kepada kalian, untuk memberikan kenyamanan kepada kalian, dan untuk memberikan keuntungan bagi kalian. Dan dunia ini diciptakan bukan untuk makhluk yang lain. Padahal banyak makhluk yang lain yang besar-besar. Ini yang pertama adalah kabar gembira bahwasanya seluruh kenikmatan dunia ini untuk kalian. Kemudian setelahnya adalah dakwah, seruan, ajakan. Dan ini adalah cara dakwah para nabi. Menyampaikan kepada manusia akan maksud hidup mereka dengan kabar gembira dan keuntungan-keuntungan. Dan kalian diciptakan untuk akhirat. Inilah dakwahnya. Ini adalah bimbingan kepada maksud dan tujuan hidup. Orang yang usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan, maka dia telah sukses. Karena dia diciptakan atas maksud itu dan usahanya pun untuk mendapatkan akhirat. Maka usahanya sesuai dengan maksud. Dan orang-orang yang buat usaha tetapi dia kehilangan maksudnya, maka inilah orang yang gagal. Nah, ini merupakan satu kaidah. Siapa yang dengan usahanya dia kehilangan maksudnya, maka usaha yang dia buat adalah usaha yang salah. Maka ini adalah golongan orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang usahanya, susah payahnya, kesungguhannya sia-sia di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka mengira dalam hati mereka bahwasanya kita telah buat satu kerja yang sangat besar. Padahal mereka tidak buat apa-apa karena maksud dan tujuan tidak tercapai, bahkan hilang. Usaha mereka salah. Untuk itulah hadirin yang mulia, Allah telah mengutus nabi-nabi untuk memahamkan kepada manusia mengenai tujuan hidup, maksud hidup. Dan bagaimana semestinya berusaha untuk mendapatkan maksud tersebut. Ini juga dipahamkan. Maka maksud dari kehidupan dunia ini adalah untuk membangun kehidupan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kepada perkara ini.
Allah Subhanahu wa taala menyukai akhirat dan Allah Subhanahu wa taala melaknat dunia. Maka disebutkan dalam hadis bahwasanya dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menyukai akhirat. Karena kesukaan Allah Subhanahu wa taala kepada akhirat, maka Allah jadikan kehidupan akhirat itu kekal, tidak habis. Sedangkan dunia ini tidak kekal. Sedangkan akhirat itu Allah Subhanahu wa taala jadikan yang lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dua sifat mengenai akhirat yang dibayankan. Bahwasanya akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Dunia ini senantiasa berubah-ubah, dan disebabkan perubahan-perubahan itu kehidupan menjadi susah, menyulitkan kehidupan. Sedangkan akhirat tidak demikian. Jadi orang yang senantiasa berusaha memperbaiki kehidupan akhiratnya, maka dia nanti tidak akan mendapatkan kesulitan di sana. Akan tetapi dikatakan bahwasanya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Dan sifat kedua apa? Sifat kedua, akhirat itu akan kekal. Dia tidak akan ada habis. Allah Subhanahu wa taala berikan sifat kekal untuk akhirat. Ada terus menerus. Dunia ini Allah berikan sifat fana. Ini perbedaan di antara keduanya yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti orang muda akan muda selama-lamanya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya muda mereka ini akan terus selama-lamanya, tidak akan ada habisnya. Pakaian mereka tidak akan pernah lusuh. Kemudian orang-orang di sana nanti tidak akan merasa bosan dengan kehidupannya. Beda dengan di dunia ini. Orang duduk di pesawat, maka lama-kelamaan dia akan bosan. Padahal dia sedang terbang di atas udara, makan minum disediakan, disiapkan. Akan tetapi dia merasa bosan. Sedangkan di akhirat nanti tidak seperti itu. Dia lebih baik. Orang tidak akan merasa bosan di sana. Bahkan orang-orang yang telah sukses membangun akhiratnya, memperbaiki kehidupan akhiratnya, maka di sana nanti dia tidak akan punya keinginan sedikit pun untuk kembali ke dunia. Ini khusus kepada orang-orang yang telah sukses memperbaiki kehidupan akhiratnya. Karena dakwah nabi-nabi itu adalah untuk membangun akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada mereka nanti, apakah kamu ingin kembali ke dunia? Ingin kembali kepada kehidupan dunia kamu? Berjumpa dengan anak istrimu? Dia katakan tidak, ya Allah. Maka karena dia telah sukses memperbaiki kehidupan akhiratnya, saya tidak mau kembali lagi, ya Allah. Biarkan anak istri saya sendiri yang datang ke sini. Karena saya sudah datang duluan, mereka pun akan menyusul. La yabghuna anha hiwala. Mereka tidak akan kembali, tidak ingin kembali dari sana. Kenapa? Karena kehidupan di sana itu lebih baik dan lebih kekal. Sedangkan di dunia ini tidak lebih baik dan tidak kekal. Untuk itulah dakwah yang paling utama oleh nabi-nabi adalah mengenai akhirat. Dan orang-orang yang cerdas itu pun adalah orang-orang yang menyibukkan diri untuk akhirat. Jadi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka senantiasa mengatakan innama himamunal akhirah wa laysat himamuna ad-dunya. Bahwasanya kesungguhan niat kami adalah untuk membangun akhirat, memperbaiki akhirat, bukan untuk memperbaiki kehidupan dunia, karena dunia ini akan hilang. Untuk apa kita memperbaiki dunia ini? Suatu saat dunia itu akan hilang dari kita, ataupun kita sendiri akan meninggalkan dunia. Jadi salah satu dari keduanya itu pasti. Jadi terkadang keduniaan itu meninggalkan orang-orangnya, dan terkadang orang-orang dunia itu sendiri yang meninggalkan dunia. Jadi satu sama lain saling meninggalkan. Untuk itulah sahabat-sahabat mengatakan bahwasanya kesungguhan niat kami, keinginan kami yang paling kuat adalah untuk membangun akhirat. Untuk itulah hadirin yang mulia, nabi-nabi yang pertama didakwahkan adalah supaya kita ini membangun akhirat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menyukai akhirat. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Ay wallahu yuhibbul akhirah. Kalian menyukai dunia sedangkan Allah menyukai akhirat. Jadi dijelaskan perbedaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian sukai dan apa yang disukai di pandangan Allah.